Om Swastiastu. Di video kali ini KDA Channel akan membagi sedikit tentang cara pembuatan sate galungan. Sate galungan itu terdiri dari sate lemak, sate asam, sate apit babi, sate apit balung, dan sate kuung. Mulai cara pembuatannya. Pertama kita sediakan dulu bahannya, yaitu berupa babi, daging babi yang ada kulitnya, ada jejeron, hati, dan ada balung untuk apit balung. Pertama-tama kita akan bikin sate kuung. Ki babi yang bahannya dari babi, kita bikin seperti ini. Kita rapikan dulu, mungkin karena terlalu tebal kita tipiskan dulu. Potong deh caranya. Ya. Ini kita pakai segini. Ini kita bikin garis-garis agar berbentuk. Lalu kita bikin seperti ini. Nah, ini bahannya untuk sate kuung sudah terjadi. Untuk kutubnya, artinya untuk penyangganya, kita kasih bagian dari niki. Kutub. Begini caranya, ditusuk dan ditusuk sini. Ini deh Ya. Tujuannya penyangga supaya betul. Ini lagi satu, ini kasih taruh. Ya, betul. terus ini sate kuung. Kita tusuk seperti ini. Kelihatan dalam pengidar Buano, ini adalah simbol dari senjata Padmo, senjata dari Dewa Siwa, letaknya di tengah. Kelihatan seperti ini.
Ya. Oke. Ya, ini namanya sate kuung. Ini merupakan simbol dari senjatanya Dewa Siwa, yaitu Padmo. Oke, selanjutnya kita akan membuat sate asem. Sate asem itu biasanya letaknya di utara, simbol dari senjata cakra, senjatanya Dewa Wisnu. Bahannya kita pakai ini muluk-muluk dari daging babi ini. Kita kombinasikan dengan jejeron atau isi juga boleh. Nah, ini kita tusuk satu persatu. Satu sate niki terdiri dari 3 bagian daging. Mungkin 2 kita kasih muluk, dan di ujungnya ini kita kasih jejeron tadi atau daging isi untuk penguat, karena agar lebih kuat nanti, tidak keluar daging. Nah, niki contoh sate asem. Nanti akan digoreng atau dimatangkan dulu sebelum dipakai nanti. Selanjutnya kita akan membuat japit babi. Ya, bahannya dari babi, dari daging babi, kulit-kulitnya. Ini simbol dari senjata Dewa Iswara, letaknya di timur, senjata Bajra. Mungkin kita kasih 1 gini, 2 atau 3 helai. Ini teman kasih. Satu, 2. Niki kita rangkai daging babi, terutama kulitnya kita pakai, lalu kita ikat. Tujuannya agar daging tidak melompat keluar. Kita ikat. Seperti niki japit babi. Patuh bagi asik. Oke, niki muasto
sate japit babi yang letaknya dalam Pegeda Buana, letaknya di timur, senjatanya Dewa Iswara ke Gento. Nah, selanjutnya kita akan membuat sate japit balung. Ini simbol dari senjata Dewa Mahadewa, yaitu naga pasah. Letaknya di barat. Bahannya adalah balung, karena namanya japit balung ya, dari balung. Kita akan bikin dari balung. Mungkin bisa dipakai balung iga juga boleh, balung yang tipis, pokoknya balungnya supaya bisa dijepit. Nah, caranya tinggal ditusuk ya. Nah, niki japit balung, senjatanya Dewa Mahadewa, simbol dari naga pasah. Nah, yang terakhir kita akan membuat sate lemak atau sate lilit yang biasa sudah sering kita lihat, mungkin banyak yang jual sate lilit. Nah, bentuknya sama. Ini adalah simbol dari senjata gada, senjata dari Dewa Brahma, letaknya di selatan. Bahannya ya ini sudah yang siapkan, ini dari ulekan daging atau lumatan daging, kita campur dengan kelapa, parutan kelapa. Jadi ini luluh kita sebut. Ya, caranya ya seperti ini. Kita lilit, kita bikin bulatan dulu, bulatan seperti ini. Kita masukkan di sini, lalu kita lilit. Tuh. Ya. Ini lagi satu. Nah, ini sate lemak, letaknya di selatan, simbol dari senjata gada miliknya Dewa Brahma. Nah, ini nanti akan dibakar atau digoreng supaya matang. Nah pemirsa KDR channel, niki sate sampun puput, niki sampun menggoreng. Nanti niki akan diodar oleh Pak Man di jagenahne, nanti pinaka senjata nanti nike jadi pacang keodar oleh Gusman Arisan. Gusman semua Gus ada. Ini mewasta sate apit babi, pinaka senjata bajra, dewannya Iswara, memancarkan sinar putih saking kangin. Uripnya 5, aksaranya sang. Ini untuk nah, niki mewasta sate lemat, pinaka senjata gada, dewannya Brahma, memancarkan sinar merah majeng klot. Muridnya 9, aksaranya ban. Nggih, menika iklot. Nah, niki mewasta apit balung, pinaka senjata
naga pasa dewanya Mahadewa memancarkan sinar kuning saking hauh. Nah, uripnya nika itu aksaranya tang. Nggih, nah, niki mawasta sate asem. Pinaka senjata cakra dewanya Wisnu memancarkan sinar slem saking kaja atau utara. Uripnya nika papat, aksaranya ang. Ini nika. Nah, yeniki mawasta sate kuung. Pinaka senjata Padma dewanya Siwa menggenah ring tengah memancarkan sinar manca warna. Uripnya nika 8, aksarannya ing. Ini nika. Anggih suksema Gusman sampun ngodar tadi tentang sate macam-macam jenis sate niki, napi dewanya letaknya di mana, dalam pengaplikasian sate niki ring acara galungan niki sate niki jagi pacang kapesel dados iki angin kau telur kajo lan di tengah. Nah, sate niki pinaka senjata untuk memerangi adharma melawan dharma. Sate niki adalah pertiwimbo dari dewa-dewa yang memancarkan sinarnya di saat hari raya Galungan, menerangi gelapnya pikiran dengan sinar-sinar yang dipancarkan dari arah tadi yang sampun kodar oleh Gusman tadi. Nah, niki akan diaturkan pada saat Galungan. Niki jumlahnya 5. Mungkin di beberapa tempat jumlahnya akan berbeda karena sejatinya kalau lengkap niki ada 9 jenis sate. Sate Galungan niki ada 9 jenis. Pinaka pengidar buano niki diambil hanya pokok angin kau kajak lor lan di tengah. Niko ne sampun memargi ring desa tiang manuk desa Kalopatre. Mungkin kalau di luar ada tambahan atau menjadi 9 atau 7 itu arisan. Itu tidak salah, itu sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh leluhur-leluhur di dalam desa niko. Endiki tiang ketahne ring dianyar angin 5 niki manten enten. Nih asa punika yang tiang bisa odar mengenai sate Galungan dumugi wenten pikenohnyane, wenten manfaatnya terutama kepada generasi muda yang mau belajar tentang cara pembuatan sate, makna dan filosofinya yang melekat, karena ini tidak jauh-jauh kita mempelajari diri sendiri anggo sariro, sehingga kita jadi tahu dari yang gelap menjadi terang sesuai dengan filosofi Galungan menjadi galang kenten. Nggih, puput tiang antuk para Santi. Om Santi 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 Om.